Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Demelkis. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas Samsung A12 ya teman-teman. Nah, ini membahas kelebihan dan kekurangan dari Samsung A12 ini teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya saya sudah pernah unboxing dan speed test handphone ini ya teman-teman. Dan speed testnya di beberapa smartphone yang lain ya teman-teman. Ada Vivo kemarin, saya ada speed test dengan Xiaomi Redmi Note 9 juga ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari handphone ini ya teman-teman. Yang pertama-tama kita bahas kelebihannya dulu teman-teman. Ini kelebihan dari Samsung A12. Kelebihan pertama dari Samsung A12 ini yaitu di bagian desainnya ya teman-teman. Ini di bagian atasnya ini keset gitu ya, ada garis-garisnya. Jadi saat kita pegang itu handphonenya tidak licin ya teman-teman. Jadi ini warnanya juga dope. Dan yang kedua di sini dia sudah memakai USB Type-C teman-teman, dengan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Dan yang ketiga, handphone ini sudah memakai fast charging teman-teman. Ini saya tes cas. Nah, ini ada tulisan pengisian daya cepat dan dia sudah mendapatkan kepala charger yang 15 watt ya teman-teman. Nah, untuk yang keempat di sini dia sudah memakai set fingerprint. Jadi ini yang pertama di handphone Samsung di harga 2 jutaan ya teman-teman menggunakan set fingerprint. Yang kelima di sini dia sudah memakai RAM 4GB dengan internal storage 128GB teman-teman. Kenapa ini bisa menjadi kelebihannya juga? Karena Samsung sebelumnya itu bisa dibilang handphone sangat pelit ya teman-teman. Dia biasanya untuk RAM 4GB internal storage sampai segede ini itu di harga 3 jutaan lebih ya. Sekarang ini RAM 4GB internal storage 128GB itu di harga 2,4 jutaan aja teman-teman. Jadi ini bisa dibilang handphone pertama ya teman-teman. Dan ini juga handphone pertama dari Samsung yang memakai RAM 4GB dengan internal storage 128GB di harga 2 jutaan teman-teman. Nah, ini udah saya cek semuanya. Nah, untuk yang ke-6 di sini dia sudah memakai 4 kamera belakang ya, teman-teman. Tuh. Jadi untuk kameranya kotak juga dengan resolusi 48 megapiksel itu kamera utamanya, teman-teman. Jadi itu cukup besar ya, dan ini hasil fotonya. Ini wide angle-nya. Nah, ini masih foto wide angle juga. Bisa dibilang ini kalau di cahaya pencahayaan yang bagus ini hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman, dengan resolusi 48 megapiksel. Jadi cukup besar di harga 2 jutaan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah lihat kelebihan dari Samsung A12 ya teman-teman. Nah, ini kita bahas kekurangannya lagi ya teman-teman. Ini versi saya teman-teman. Jadi versi saya atau ini menurut saya ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau koreksi, itu boleh banget teman-teman, tinggal komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Kekurangan pertama dari Samsung A12 itu ada di layarnya ya teman-teman. Samsung A12 ini masih memakai weighted drop screen. Nah, kenapa saya bisa bilang ini menjadi kekurangannya? Karena di Samsung A11 yang harganya di bawah 2 jutaan aja dia sudah memakai pansol atau ultra O screen ya teman-teman. Jadi yang ini malahan harganya lebih mahal, tapi dia memakai weighted drop screen teman-teman. Tapi mungkin ini ya ada min dan ada plusnya ya. Dia sudah kasih RAM besar, internal besar, dan mungkin layarnya dikurangin teman-teman. Untuk yang kedua di sini dia masih memakai chipset MediaTek Helio P35 teman-teman. Tapi walaupun MediaTek Helio P35 dia sudah mendapat skor AnTuTu mencapai 11 ribuan ya teman-teman. Jadi sudah cukup sih menurut saya. Dan yang ketiga di sini ada di resolusi kamera depan yang cukup kecil teman-teman, hanya 8 megapiksel. Karena menurut saya kurang imbang aja, belakangnya 48, depannya 8 teman-teman. Tapi untuk hasil kameranya ya cukup kalau di pencahayaan yang bagus atau pencahayaan yang cukup ya teman-teman. Ini hasilnya juga lumayan. Itu hasil dari kamera depan Samsung A12 teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Video tentang kelebihan dan kekurangan dari Samsung A12 teman-teman. Jangan lupa subscribe
channel Gadget 28 ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.